Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah ibu-ibu sekalian, pada kesempatan pagi ini kita kembali membahas buku Mencari Ridho Allah. Kemarin kita sudah bahas mencari ridho Allah, lalu cinta pada Nabi, lalu saat ini cari ridho Allah lewat ridho orang tua. Ridho ya sama seperti dalam bahasa kitab, lawan dari ridho itu as-sakhtu, bahasa Arabnya itu. Kalau kita bahas ridho, tulisannya seperti itu, bisa RIDHA tulisannya atau pakai KBBI. Kalau besar bahasa Indonesia dengan RIDA aja. Lawannya itu as-sakhtu, murka. Kalau secara pengertian bahasa, sukunul qalbi ila qadim ikhtiyari ta'ala lil abdi. Kalau ridho kepada Allah sendiri ya, ridho secara pengertian itu tenangnya hati atas pilihan Allah pada hamba. Kalau ini ridho terkait dengan Allah ya. Tenangnya hati pada pilihan Allah untuk hamba.
Nah, sekarang kita cari ridha Allah lewat ridha orang tua. Hadis rujukannya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad atau dikeluarkan juga oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridal walidaini wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini." Ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua. Wa sakhatullahi, murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Berarti untuk mencari ridha Allah lewat ridha orang tua terlebih dahulu. Dengan catatan, kalau itu tidak melanggar aturan, sifatnya mubah. Dua hal ya ibu-ibu. Mencari ridha orang tua itu satu syaratnya adalah yang sifatnya mubah. Kalau wajib ya jelas diikuti, namun kalau ada sifatnya mubah dituruti. Orang tua ingin anaknya kerja, sudahlah kamu jadi pegawai aja, asalnya diikuti gitu. Namun syarat yang kedua ada selama tidak melanggar aturan Allah. Kalau bentuknya maksiat nggak boleh. Orang tua misalnya suruh anaknya, sudahlah kamu gak usah pakai jilbab saja, ini biar kamu cepat laku, cepat dapat jodoh gitu. Kalau kamu tutup kayak gitu nanti sulit dapat jodoh. Nah, ketika orang tua menyuruh seperti ini tidak dituruti. Ingat ya, sifatnya mubah. Apalagi kalau sifatnya wajib atau sunnah. Kalau mubah saja diikuti gitu. Sekarang dalil-dalil yang menunjukkan Allah itu perintahkan untuk membahagiakan orang tua atau perintah anak berbakti pada orang tua. Karena berbakti kepada orang tua berarti membahagiakannya. Allah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah. Berarti hanya beribadah pada Allah saja. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tuamu berbuatlah baik. Kita masih lihat ayat yang lainnya lagi ya. Dalam beberapa ayat Allah selalu menggandengkan amalan berbakti pada orang tua dengan menauhidkan Allah dan larangan berbuat syirik. Jadi digandengkan, ini berarti menunjukkan pentingnya berbuat baik, membahagiakan, berbakti pada orang tua. Di antaranya disebutkan dalam ayat berikut ini, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakanlah, marilah aku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabbmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan suatu dengan Allah.
Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapakmu. Lihat di situ di awal disebutkan tauhid, tinggalkan syirik. Setelah itu digandengkan dengan berbakti pada orang tua, berbuat baik pada orang tua. Menunjukkan berbakti pada orang tua itu perkara penting. Juga dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 disebutkan jasa orang tua terutama ibu dalam membesarkan kita. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Diingatkan lalu, ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya juga dengan susah payah. Mengandungnya sampai menyapinya itu 30 bulan. Berarti 2 tahun 6 bulan ya. Ya 24 bulan terus tambah 6 bulan kan? Maaf. Kok 30? Ini 30 bulan ya, 30. 30 kurang 24 6 bulan. 2 tahun 6 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa, tapi sebelumnya disebutkan ketika anak-anak dulu, ketika dia dewasa, dia membaca doa ketika umur 40 tahun. Sudah berumur 40 tahun. Doanya apa? Tadi Rabbi auzi'ni. Ya Rabbku, tunjukkanlah aku an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya. Mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa 'ala walidayya, dan juga kepada ibu bapakku. Wa an a'mala salihan tardah, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhai. Inni tubtu ilaika. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah anak cucuku. Inni tubtu ilaika, aku bertobat kepada Engkau ya Allah. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Awal disebut berbakti pada orang tua. Kemudian diingatkan nanti balasannya ketika kita sudah sampai usia 40, maka kita akan dapat balasannya juga. Berbuat baik, ya maka nanti dibalas ketika usia tua juga kita dapat balasan seperti ini. Kita syukuri yang dulu dan kita memperbaiki anak keturunan juga. Dalam doa ini kandungannya dilihat. Pertama bersyukur. Terus siapkan amal soleh. Terus siapkan anak keturunan kan. Lalu bertobat. Dan berserah diri pada Allah. Apa saya tadi? 1 bersyukur. 2 beramal soleh. 3 siapkan anak keturunan. Yang keempat, perbaiki taubat dan berserah diri kepada Allah. Itu tadi ketika usia berapa? 40 tahun. Arba'ina sana, 40 tahun. Namun awalnya sebelum usia 40 ini diingatkan dulu tentang baktinya pada orang tua. Terutama diingatkan jasa orang tua. Terutama jasa orang tua di sini siapa? Ibu. Maka jasa ibu itu luar biasa. Nah, berbakti ini tetap ada meskipun orang tua sudah berpisah. Jadi, berbakti ini tetap ada meskipun
Orang tua sudah berpisah. Kemudian sudah berpisah, nikah lagi gitu. Yang ini dapat pasangannya sendiri, ini dapat pasangannya lagi. Tapi itu kan masih bapak ibunya. Tetap dia berbuat baik. Tetap dia berbuat baik di situ. Bahkan seandainya orang tuanya ingin nikah tetapi tidak mampu, siapa yang biayai? Bapak Ambo tadi ya, sudah pisah toh, terus pingin nikah lagi, ya nikah dapat pasangan gitu. Namun dari sisi biaya nggak mampu, siapa yang biayai ibu? Siapa yang biayai? Anak. Anaknya nggak mampu, ya golek utang berarti. Paham kan? Anak yang ini. Logika berpikir lagi di sini, ibu. Mending orang tua itu diurus oleh anak atau diurus oleh pasangannya sendiri? Paham betul? Mendingan orang tua ini toh, bapak misalnya sudah tinggal gitu, terus dia mending nikah lagi, terus diurus oleh orang yang dia cintai atau anaknya yang ngurus? Sudah saya ajarkan aurat toh, Bu. Aurat suami istri apa batasannya? Tidak ada batasan. Aurat anak dengan orang tua ada batas nggak? Ada. Sudah paham ini? Berarti mana yang lebih bagus? Nah, bisa mikir berarti. Paham tak? Cara berpikirnya kayak gitu, Bu. Bapak sakit-sakitan ya, daripada anak yang ngurus, ada batasan aurat kan? Kenapa nggak dengan pasangannya yang ngurus langsung? Nggak ada batasan aurat. Sekarang pertanyaan yang lain, apa kalau bapak menikah lagi, ya, dia butuh izin anak atau tidak? Hah? Perlu minta ridho anak nggak? Mana dalilnya kalau minta ridho anak? Paham ibu-ibu? Saya lagi buka jalan berpikir ini gitu. Tadi saja kalau bapaknya pengen nikah anaknya biaya itu kalau ini nggak mampu dia. Nah sekarang kalau bapaknya nikah anak-anaknya semua pada protes semua ini, enggak pak, pokoknya sampai mati punya jomblo aja nggak apa-apa pak. Nah, kami ini. Tapi dia pingin gitu. Lebih utama mana coba? Ya tadi cara berpikirnya kayak tadi. Mending dia diurus oleh pasangannya, ya kan? Daripada oleh anaknya. Paham? Engkau pada bengong semuanya nih. Kalau pasangannya nggak bisa, harus bisa. Ngapain? Kalau nggak bisa, itu kalau nggak bisa ya salah lain lagi gitu. Ya, cari yang bisa. Paham, Bu Irma? Itu ya tadi video yang saya kirim tadi. Itu ringkasannya. Bapak? Itu nanti biar didorong gitu. Nafkahi, biayai, mbok nikah gitu. Ini kan jalan berpikirnya jelas tuh, Bu. Ada salah jalan berpikir tadi? Ada nggak? Iya pas ya lagi bahasannya emang kok. Ini juga nggak sogok saya kok. Ya kan jalan berpikir kayak gitu tau Bu. Ada yang salah tadi jalan berpikirnya? Ada nggak? Enggak. Dan nggak mesti orang tua minta ridho anak loh ketika itu. Ya, bilang, gue tunggu anak-anak. Oh setuju dulu semua. Enggak. Kecuali kalau anaknya nikah dia butuh wali lah. Wali itu baru anak itu.
Dia butuh wali bapaknya kan? Berarti bapaknya harus setujui dulu. Kamu kalau orang tua apa butuh ridho anak? Butuh enggak? Enggak. Tiba-tiba bapaknya nikah lagi gitu sudah. Wah, nah ini sudah ada ini istri saya ini. Ayo toh. Ikuti wis rampung. Itu wujudnya itu. Dan itu wujud anak juga berbakti pada orang tua itu kayak gitu. Jadi bukan hanya ketika ini sekarang sudah usia sepuh, kemudian dia butuh ini ya dipenuhi seperti itu hajatnya. Ya sampai saya tanyakan tadi, siapa yang nafkahi? Kan anak itu kapan dia menafkahi orang tua? Ingat saja Bu ya, 2 syarat. Anak nanti jadi wajib nafkahi orang tua. Pertama, orang tua tidak punya kerja lagi. Yang kedua, orang tua tidak ada penghasilan lagi. Dia nggak mampu bekerja lagi. Suruh kerja nggak mampu. Penghasilan nggak ada lagi. Usahanya nggak ada yang jalan. Maka ketika itu anak punya kewajiban nafkahi orang tua. Di samping misalnya dia jadi anak laki-laki, dia punya kewajiban nafkahi istri juga. Tapi ya qadarullah juga orang tuanya seperti itu. Berarti dia punya kewajiban nafkahi orang tua. Istri harus tahu. Istri nggak bisa protes kayak begini. Mas kok kamu nafkahi orang tuamu, kok saya enggak? Kamu juga, ini juga gitu. Resiko. Anak lanang. Kalau anak perempuannya ya tinggal minta izin sama suaminya, bilang Bu dibantu, ini keluarga saya juga, ini keluargamu, masa biarin dia begitu gitu. Karena kan istri kan bergantung pada nafkah suami. Mau sama siapa lagi dia minta kalau nggak dari suaminya untuk bantu orang tuanya sendiri, bantu mertuanya gitu, mertua suami. Nah itu wujudnya ya. Jadi diingatkan ketika kecil tadi, ketika ibunya mengasuh, ya kemudian sampai usia 40 tahun. Kok diingatkan usia kecil sampai usia 40 tahun? Ini tanda kalau perlakuan ketika usia tua itu tergantung ketika usia muda kita itu gimana kita dengan orang tua. Maka akan dibalas ketika kita tua juga gitu. Balasannya ada ketika tua gitu. Kalau kita ketika kecil, ketika muda, bagus dengan orang tua kita, terus kita ketika usia tua, maka anak-anak juga akan balas seperti itu juga. Karena diingatkan sama ini satu konteks ayat nih. Ayat Al-Ahqaf lagi ayat 15 barengan disebutkan. Usia kecil sampai usia tua. Maka kalau orang tua ingin dapat perlakuan baik dari anaknya, maka ketika usia mudanya orang tuanya masih ada, dia buat baik pada orang tua. Ya orang tua mau minta apa saja deh, selama tadi ya. Apa tadi Ibu? Mubah, tidak melanggar aturan. Itu aja, wes gampang. Mubah-mubah saja. Dia punya 2 kendaraan gitu. Terus ibunya bilang, ini ibu mau butuh kendaraan ini. Bisa nggak? Oh siap. Oh mau ada urusan apa kayak kasih itu. Dia bilang, oh nggak bisa ini gini. Oh nggak bisa. Mubah, masih mubah kan? Masih mubah. Nggak diminta kok, cuma mau pinjam aja. Kasih itu kendaraan itu pinjam sementara. Habis itu kan balik lagi. Masih taraf mubah itu, bukan larangan, bukan. Itu bukan pelanggaran, bukan maksiat juga bukan itu. Simpel saja, sederhana. Nah, sekarang manfaat berbakti kepada kedua orang tua. Pertama itu jalan mudah menuju surga. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'dhi dzalikal bab. Ihfadhu." Orang tua, al-walid, orang tua itu adalah awsat, pintu surga paling tengah, yaitu paling utama dari pintu-pintu yang ada. Kalian bisa saja itu menyia-nyiakannya, ya terserah kamu mau menyia-nyiakannya atau kalian itu mau menjaga pintu tadi. Ya terserah kamu mau sia-siakan pintu tadi, ya sudah.
Terserah kamu. Mau jaga pintu tadi tetap terjaga, maka berbuat baiklah pada orang tua. Dari Humaid, ia menyatakan ketika ibunya Iyas bin Muawiyah itu meninggal dunia, Iyas menangis. Ya, namanya anak gitu. Ada yang bertanya padanya, kenapa engkau menangis? Kemudian ia jawab, kana li baban maftuhan ilal jannah. Dulu saya itu punya 2 pintu yang mengantarkanku ke surga. Itu pintu itu masih ada, masih terbuka. Artinya kedua orang tuanya masih hidup. Wa ugliqa ahaduhuma. Namun saat ini pintu tersebut sudah tertutup, tinggal 1. Artinya apa di sini? Kalau ada kesempatan dua-duanya masih ada, buat baik kepada kedua-duanya. Terus yang kedua, dipanjangkan umur dan diberkahi rizki. Karena berbakti pada orang tua itu bentuk jalin silaturahim. Silah itu artinya nyambungkan. Rahim apa? Keluarga, sedulur, kerabat. Ingat istilah ini baik-baik nih. Jangan tafsirkan dengan bahasa Indonesia. Saya kira bahasa Arab. Silatun ar-rahimu. Sila itu menyambung. Menyambung berarti sebelumnya apa? Menyambung berarti sebelumnya apa, Bu? Putus. Kan disambung, berarti sebelumnya putus, disambung. Rahim, keluarga. Maknakan sempit dulu. Ini jangan istilah silaturahim diperluas ke yang lain gitu. Jangan cuma kalau anggapan kita itu kumpul-kumpul reuni, ketemu teman lama, ketemu teman SMP, ketemu mantan. Gak masuk, Bu. Ini sempit. Jadi saya bahas istilah sempitnya saja itu. Keluarga. Keluarga ada 3 sisi di sini. Bisa karena nasab, bisa karena mahram, bisa karena karena warisan. Artinya saling mewarisi. Karena nasab ya dengan bapak ibunya langsung berarti itu. Nasab toh? Langsung itu. Dengan saudara-saudaranya langsung juga kan? Dengan mahram berarti dengan pamannya, dengan bibinya. Mahram kan? Kalau yang saling mewarisi hampir sama dengan ini, tapi ada beberapa yang mahram tidak masuk mewarisi gitu. Mahram ada yang waris itu ada yang jadi ashabul furud, jatah warisnya jelas, setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3 gitu. Ada yang jadi asobah, dapat sisa. Maka kalau dibilang jalin silaturahim berarti dengan ini, karena keluarga. Sekali lagi jangan bawa ke istilah bahasa Indonesia. Kita lagi bahas hadis soalnya. Saya nggak lagi bahas kamus besar bahasa Indonesia ya. Kita lagi bahas hadis gitu. Maka bawa ke makna ini dulu. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari katakan silaturahim tadi, sila menyambung, rahim kerabat, keluarga. Berarti hanya dibatasi itu saja. Ustadz, saya punya teman dulu, sekarang dia macam-macam dengan saya ngeblok dia. Saya putus silaturahim enggak? Enggak, cuma teman dulu kan. Putus saja enggak apa-apa. Ngeblok aja. Dia bawa mudarat. Masalah gitu.
Ustaz, saya masuk di grup, kemudian wah pesannya macam-macam gitu. Saya nggak betah dalam grup tadi. Ya sudah, leave saja dari grup tadi. Leave dari grup tadi. Sudah selesai. Tambah-tambah penyakit aja. Kasih berita-berita nggak jelas, berita-berita fitnah. Kok nggak mau berpikir gitu. Mari kita baca berita capek-capek kan. Nah, sudahlah saya ini. Kecuali kalau itu grup keluarga gitu. Beda lagi. Grup keluarga mau nasihati gimana coba. Cuma kita dengar saja gitu. Ya kan kalau keluarga gimana coba? Mau keluar? Oh dicari itu nanti. Coba lihat tentang hadis silaturahim ini. Man ahabba ayyumaddalahu fi umrihi wa ayyuzada lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi walyasil rahimahu. Siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, dua hal ya, tambah umur, tambah rezeki. Falyabarra walidayhi, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya. Karena itu bentuk silaturahim yang paling utama. Walyasil rahimahu, dan jalin hubungan dengan kerabat. Orang tua dulu baru kerabat-kerabat yang lain. Apa manfaatnya tadi? 1, tambah umur. 2, tambah rezeki. Wujudnya ada 2, Bu. Tambah umur, tambah rezeki. Bisa jadi tambah memang umur dan rezekinya. Bisa jadi makna yang kedua, tambah berkah. Umurnya tetap segitu, rezekinya tetap segitu, namun tambah berkah di situ. Atau kalau dalam masalah sedekah, kalau sedekah itu dikeluarkan, ini masalah sedekah lain lagi dengan silaturahim. Masalah sedekah, karena ada yang dikeluarkan, berkurang, kemudian kekurangan tadi ditutup dengan berkah, atau kekurangan tadi ditutup dengan pahala. Berkah diantaranya, kalau orang itu sedekah, diselamatkan dari dampak-dampak jelek. Dampak jelek itu misalnya penyakit, ya. Hilangnya harta, kerusakan dalam rumah tangga gitu. Dengan sedekah. Bentuknya gimana, Bu, silaturahimnya? Bu, kunjungi. Kalau dekat kunjungi. Kalau jauh, dia di Sumatera, telepon, tanya kabar. Wah, itu susah, bantu gitu. TRF saja sudah, kirim, kan selesai. Kalau jauh, kalau dekat bisa dikunjungi. Berarti kalau dari sini kumpul-kumpul keluarga penting. Penting nggak? Apa reuni lebih penting? Kumpul keluarga. Penting Ibu kumpul-kumpul arisan keluarga daripada reunian tadi. Walaupun itu harus korbankan biaya pergi ke tempat yang jauh dengan keluarga. Masih dapat pahala silaturahim. Ya, daripada cuma reunian kumpul dengan teman yang 30 tahun nggak ketemu, teman SMP, SMA. Cuma mau lihat dulu fotomu ketika SMP itu gimana. Kamu itu yang mana sih? Saya ngomong kayak gini karena baru ketemu teman SMP juga gitu. Saya mau ceramain mereka maksudnya. Jadi pas saya lagi ada Wardah itu ngundang saya di webinar gitu. Jadi dengan pegawai-pegawainya lewat Zoom. Terus teman saya itu dia jadi manajer di situ lah. Terus dia gak ingat saya gitu, tapi cuma tahu nama. Muhammad Abdul Wasikal. Itu teman gue itu. Gue yakin itu teman gue. Selama kajian dia gak ikut dengar kajian, dia tanya-tanya orang lain dulu. Itu siapa yang ngisi? Itu siapa yang ngisi gitu. Nah, baru dia cari-cari. Dia gak tahu saya jadi ustadz gitu. Ngisi dia.
Ya baru saya bilang, sudah teman-temanmu yang tapi muslim aja ya, bilang yang lain lah, kita kumpul. Gitu. Ngobrol dengan mereka. Ya ternyata masih, ya dunianya masih ini banget ya. Bukan sempit, maksudnya mereka masih mikir dunia terus gitu. Ada kalau kumpul dengan itu memang susahnya bukan main ya. Mikir motor lah, mikir sepeda lah, mikir jalan kemana lah. Terus saya pakai kalimat closing aja, sudahlah. Kalian kita kumpul kayak gini capek-capek sekali, coba lihat. Saya nggak mau ngumpul kayak gini, saya cuma bilang kalian aja. Kalian mau tinggalkan bekas apa emangnya di dunia ini itu? Mau tinggalkan bekas kayak gitu, ya sudah terserah gitu. Mau tinggalkan sesuatu gitu loh, yang berkesan ketika di dunia gitu. Bukan mikir aja merunian aja. Apa ingat foto kan tadi? Ih, bener ya kamu ini ya? Foto kamu ini ya? Coba lihat foto saya, ngapain, manfaat apa? Kumpul gitu. Mau bikin program apa kita ya? Oh kita punya, dulu kita dari Jawa Tengah sana, di tempat kita ini kita mau kasih apa gitu. Kita mau bangun masjid bareng-bareng yuk, ini ada yang butuh masjid nih. Kayak gitu kan berkesan sekali. Semuanya kumpul nanti jalan kemana gitu, kan gak jelas. Ini ada sosial-sosial gitu loh. Lagi nanti ketemu mantan-mantan lagi di situ. Ya, teman saya ada yang cowok terus tahu ada mantannya dulu di situ. Masih ingat saya kan? Oh jelas mantan. Dia bilang masih jelas oh, sudah ini. Ini mudorotnya ada juga gitu. Ini penting silaturahim ini tadi. Arisan keluarga apa Bu? Punya mantan. Kalau diincar pernah Bu. Soalnya banyak yang nyontek pekerjaan saya kalau di kelas soalnya Bu. Kalau mereka ingat saya itu mereka tahu. Ini Abdu dulu ini kerjaannya kita nyontek terus. Saya dulu kalau kasih kerjaan nyontek saya kasih syarat. Saya mau kasih contekan tapi kasih saya gorengan ya. Awas kalau nggak kasih. Masa kasih cuma-cuma, saya sudah kerja capek-capek loh Bu. Cuma lihat gitu. Sudah selesai. Enak banget. Kasih gorengan aja kok. Iya boleh-boleh aja. Terus. Tadi paham ya silaturahim lebih urgent tadi ya. Dengan siapa tadi silaturahim? Kerabat. Kalau korbankan biaya ya untuk itu nggak sia-sia itu. Ini dapat manfaat tadi, diberkahi rizki, dipanjangkan umur, keluarganya sebut-sebut gitu. Dibandingkan dengan teman jauh ya, dibandingkan dengan teman kelas, teman kantor gitu. Lebih-lebih lagi tadi kita sebut sila berarti menyambung, apalagi yang sudah putus. Ustadz, saya dengan bibi saya itu dari dulu itu nggak bisa komunikasi, Ustadz. Memang kita ada masalah gitu. Dia diamkan saya. Kira-kira kalau orang saling diamkan kayak gini, siapa yang benar, Bu? Gak ada yang pernah ngaku salah kan? Pasti yang ini bilang saya yang benar, yang ini juga bilang saya yang benar. Kalau gitu solusinya gimana? Ada yang ngalah, itu silaturahim. Artinya apa? Tanya kabarnya, bisa dikunjungi enggak? Kapan bisa ke rumah gitu. Kalau dia lagi susah, bantu. Oh, pas dia lagi sakit, ada yang bisa dibantu, bantu gitu. Kan selesai masalah. Kalau bibi tadi didiamkan, ini juga diam, ya masalah nggak rampung-rampung. Berarti yang muda harus mengalah ya Ustaz? Enggak juga. Kadang yang tua juga ngalah sama yang muda tadi gitu biar selesai. Yang muda kadang nggak tahu diri gitu. Yang sadar berarti. Yang waras yang ngalah gitu, betul. Iya kadang yang muda kan nggak tahu dulu, cuek banget dia. Malah dikeponakan gitu loh. Yang kok nggak tahu diri dia. Ya sudah yang tua tadi negur dia, gimana kabarmu gitu. Yang lulus siapa coba? Dia. Jadi dia merasa gimana gitu. Waduh kok saya disapa ya.
Orang itu kalau kita balas yang jelek itu dengan yang baik, yang merasa dibalas itu dia sudah perasaan sudah gak enak, Bu. Sama dengan orang yang mengkhianati. Pokoknya kalau ada pokoknya yang buat jelek pada kita, kita balas dengan yang baik, itu otomatis dia nggak bisa komentar apa-apa. Orang itu kayak gini ya, dia mau komentar jelek lagi sudah nggak bisa itu. Oh, dibalas kayak gitu. Padahal dia yang salah loh. Kita yang ngalah gitu. Kita mau ngalah dulu, sapa dia. Simpel saja, mungkin orang yang buat salah sama kita yaitu keluarganya meninggal. Ibu datangi aja, kunjungi aja. Nah, sholatkan jenazah itu. Ini kan dapat dinilai orangnya gentle sekali berarti kan. Mungkin yang si ini nangis-nangis di belakang. Ya Allah, kayak begitu orangnya. Selesai coba, siapa yang mau minta maaf coba? Kita nggak bilang dia punya salah, pasti saya nggak mikir salah-salah. Yang penting ini ada keluarga meninggal, saya sholatkan, sudah saya sudah penuhi hajat saya sebagai seorang muslim, sudah terpenuhi. Selesai masalah. Dia pun agak malu dengan kita gitu. Tapi masalah selesai karena ada yang mau sadar, ada yang mau ngalah, ketika itu selesai. Nah, di antara bentuk jalin silaturahim kayak gitu, Bu, dengan sedulur, dengan kerabat kayak gitu. Terus yang ketiga, mendapatkan doa baik dari orang tua, mendapatkan doa terbaik dari orang tua. Kalau kita buat baik, balas gitu. Itu orang tua doakan nggak perlu bilang-bilang, Bu, itu. Sudah otomatis doa saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awatin, 3 doa. Yustajabu lahunna, yang dikabulkan. La syakun fihinna, tidak diragukan lagi, yaitu 1, da'watul mazlum, doa dari orang yang terzolimi, wa da'watul musafiri, doa seorang musafir, wa da'watul walidi liwaladihi, doa dari orang tua liwaladihi, yang terbaik untuk anaknya. Ada dalam pembahasannya ada 2 bahasan, saya pernah singgung dulu. Sekarang doa orang tua ada 2 ya, Bu ya. Kalau dalam bahasa Arab itu sebut kayak gini. Da'watul walidi. Yang pertama kalimatnya itu li waladihi. Li waladihi. Yang baik untuk anaknya. Yang kedua, ala waladihi. Ala menunjukkan jelek, berarti yang jelek untuk anaknya. Berarti yang doa baik itu terkabul, doa jelek juga terkabul. Sama-sama. Berarti kita konsen pada yang mana, Bu? Bu? Lagi mana? Doa yang mana? Tahan emosinya terus doakan ini. Jangan sampai yang kedua. Mamnu. Hati-hati, bahaya. La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum. Jangan doakan jelek pada diri kalian sendiri.
Jangan doakan jelek juga untuk anak-anakmu. Wala tadu ala amwalikum, jangan juga pada hartamu. Wala tuwafiqu minallahi sa'atan, bisa jadi doa tadi pas bersesuaian dengan waktu terkabulnya doa. Yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Ternyata pas lagi doa jelek ini, pas waktu terkabulnya doa, terkabul juga. Lagi emosi sama anak perempuannya, kamu tuh nanti ibu doakan jelek, kamu sulit dapat jodoh. Pas hari Jumat lagi, waktu terkabulnya doa, ya sudah, anaknya jomblo terus. Kalau ini sudah terjadi gimana, Bu? Yang kedua ini sudah jadi gimana? Mohon ampun, ganti dengan doa baik, ganti dengan doa yang pertama. Mudah-mudahan belum terwujud. Ditarik lagi. Ya Allah, saya minta maaf. Terus ganti dengan doa baik. Jangan pertahankan doa yang dulu. Kadang ini cuma gara-gara emosi loh itu. Tahan aja itu. Ibaratnya kita masih bisa doakan, tapi ini gak pantas anak dapat celaka gitu. Karena kan saya ceritakan tentang kisah Juraij. Cuma lagi sholat aja. Sholat, ini bukan lagi main game ini, Bu. Lagi sholat si Juraij itu. Ibunya panggil 3 kali. Juraij. Saya lanjut sholat apa ibu saya ya? Dia bilang, sudah lanjut sholat aja. Nggak apa-apa deh. Juraij. 2 kali nggak nyaut juga. Sampai 3 kali nggak nyaut, ibunya bilang, tunggu saja kamu. Juraij. Sebelum kamu meninggal dunia, kamu akan lihat dulu wanita-wanita pelacur nanti. Karena kasus lah si Juraij. Dituduh selingkuh, menzinai perempuan nakal. Perempuannya sampai hamil. Melahirkan. Ya, kemudian perempuan ini bilang yang hamili dia itu Juraij. Juraij dipanggil, dia lagi sibuk di tempat ibadahnya. Dikeluarkan dari tempat ibadahnya dihancurkan. Lantas dibawa ke hadapan raja. Sebelum itu dia lewat di hadapan rakyat-rakyat yang lainnya. Termasuklah ketika itu lagi keluar wanita-wanita pelacur. Si Juraij lihat tuh wanita-wanita pelacur tadi. Wah, dia tersenyum. Tersenyum kenapa? Ingat doa ibu. Doa ibunya kenapa? Terkabul. Maka jangan main-main dengan doa yang jelek tadi. Karena kalau pas bertepatan dengan waktu terkabulnya doa, bisa terwujud. Maka memang butuh sabar untuk nangani anak. Ya kalau marah-marah, tapi jangan sampai keluar doa aja deh. Kalau marah wajar gitu. Namun kalau sampai keluar doa-doa jelek, jangan, ditahan itu. Sama lah saya ibaratkan kalau lagi suami lagi emosi besar, dia tahan-tahan saja. Nggak usah keluar kata-kata talak dulu. Gitu. Daripada keluar nyesel nanti. Jadi ada beberapa perbuatan itu kalau keluar kita nyeselnya belakangan nanti. Aduh, kenapa saya sebut tadi ya? Ya sama dengan doa orang tua pada anak. Sama dengan kalimat talak tadi. Ya, ada bentuk-bentuk kalau yang lainnya lagi. Nah itu manfaat berbakti pada orang tua di antaranya. Dan masih banyak yang lain. Pertemuan berikut baru kita lihat bentuk durhaka pada orang tua itu seperti apa. Dan bagaimana cara membahagiakan orang tua. Mudah-mudahan Allah beri panjang umur dan kita ketemu lagi pertemuan berikut dan kita jadi anak-anak yang berbakti pada orang tua. Baik, monggo jika ada pertanyaan silahkan. Oke, monggo Bu. Langsung mohon. Oke. Orang tua sudah meninggal duluan ya. Iya. Iya. Kemudian sakit dan kebetulan yang Israel dan untuk untuk merawat itu saya. Iya. Nah, apakah di situ ada batas aurat?
Ya itu tadi yang saya sebut, tetap kalau itu anak, batasan aurat dengan orang tua kan ada. Tapi kalau keadaan darurat baru boleh. Karena keadaan darurat. Tapi tadi kalau membandingkan antara yang ngurus pasangannya langsung dengan yang mengurus itu anaknya, lebih bebas pasangannya langsung yang merawat. Tidak ada batasan aurat. Namun kalau tidak ada yang lain, ya sudah, anak yang rawat dalam keadaan darurat dia mengurus orang tua walaupun nampak aurat. Ya sudah anak, mudah-mudahan jadi bakti yang luar biasa. Ji. Monggo Bu. Apa? Berkata adalah doa. Ucapan, perkataan itu adalah doa. Ya, terus sudah sepuh terus bicara nggak baik untuk anaknya dalam keadaan sadar, terus doa-doa jelek keluar juga. Sikap anak banyak-banyak sabar. Kemudian yang kedua, kalau orang tua sulit dinasihati, ya sudah biarin saja dulu, banyak sabar dan mohon pada Allah supaya tidak kena doa jeleknya. Gitu. Mudah-mudahan tidak terkabul yang doa jeleknya tadi. Karena nggak semua terkabul gitu, tergantung. Terus ada lagi, Bu. Karena warisan ada yang karena waris dianggap silaturahim gitu. Ini cuma perbedaan pendapat ulama saja, Bu. Yang jelas yang masih hubungan kerabat itu kita disuruh untuk jalin silaturahim. Ya yang paling jauh ya paling keponakan, ya ada simba ke atas, ada cucu ke bawah gitu. Namun kalau sudah keluar dari tiga tadi karena nasab, karena apalagi nasab, waris, satu lagi apa tadi Bu? Mahram. Sudah keluar dari itu, tidak seperti yang dekat dengan kita dalam hal ini. Berarti yang nasabnya masih misalnya sepupu 2 kali, sepupu 3 kali masih jauh berarti Bu, dibandingkan dengan sepupu yang dekat. Ya. Keponakan langsung dengan keponakan jauh, ya lebih utama yang keponakan yang dekat. Gitu maksudnya. Ya, ada lagi? Ya monggo. Anak bertanya, zina itu apa? Umur berapa? 12 tahun. Pokoknya hubungan haram gitu aja. Mau kasih tahu hubungan apa lagi, dan dia bingung lagi gitu. Ya kadang saya ngatur kata-kata kalau dengan mereka itu. Kadang nanya simpel-simpel aja gitu. Dosa itu apa? Maksiat itu apa? Bilang aja itu kesalahan gitu. Punya zina itu nggak benar. Nanti kamu tahu sendiri deh. Ada yang belum bisa paham kan, bilang aja nanti gitu baru akan paham. Karena menjelaskan sekarang pun nanti logikanya belum masuk. Itu ya. Ada lagi. Gitu. Bu. Ya Bu Gita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 orang bersaudara, terus ada ayah umur 70 tahun, ya. Waktu beliau minta kami berdua DP uang untuk membeli sebuah kendaraan dan sisanya mengambil kredit di bank. DP kemudian sisanya ambil kredit di bank, terus. Tapi saya menolak untuk masalah ambil kreditnya. Iya, pokoknya ditolak saja, nanti bicara baik-baik dengan orang tua. Nggak nurut dalam hal ini lebih tepat. Apalagi usia sudah 70 tahun. Kewajiban anak untuk berbakti pada orang tua, terutama ibu. Bagaimana apabila seorang ibu meninggalkan anak-anaknya tidak bertanggung jawab? Apakah anak masih wajib berbakti? Masih nggak Bu? Ibunya pergi jauh, nggak ngurus anak lagi, anak ditinggal. Terus ibunya sadar, akhirnya balik lagi manggil anaknya tadi. Kira-kira tetap berbakti pada ibu ini? Tetap. Itu nggak bisa dihapus hubungan nasab tadi Bu.
Silaturahimnya ada tadi secara nasab, nasab nggak bisa dihapus dalam hal ini. Ya, anak bilang saya nggak mau kenal ibu saya lagi, nggak bisa. Tetap dia ada ibu ini ya ada kita gitu. Walaupun dia tidak sampai merawat. Ya masalah dulu kesalahan dia ya bisa timbang-timbang dimaafkan, bisa ditimbang-timbang lagi untuk tidak diingat gitu. Dialih lagi. Yang penting kalau dia mau berubah, ya dengan perubahan ini mudah-mudahan jadi lebih baik lagi ke depan sehingga hubungan dengan dia bisa terjaga tetap dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas untuk kesempatan pagi ini. Besok masih buku ini, buku ini sampai rampung dulu. Ya, jadi belum ganti dengan buku yang lain. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.